Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reza Hening Wijaya dari program studi S1 Akuntansi. Pada hari ini akan memaparkan atau mempresentasikan terkait rencana pengambilan proposal penelitian, dan saya mengusung tema atau topik penelitian yakni zakat dengan judul Upaya Realisasi Potensi Zakat di Indonesia, Analisis Pengaruh Religiositas dan Citra Amil Zakat terhadap Animo Muzaki Menyalurkan Zakat Profesi. Studi pada Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Pemilihan judul tersebut dilandasi beberapa hal. Yang pertama adalah kita ketahui Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim, dan hal ini membawa Indonesia menjadi negara pertama di dunia dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan populasi ini, kita dapat mengembangkan beberapa hal dalam bidang muamalah dan juga bidang ibadah itu sendiri. Salah satunya adalah kewajiban berzakat. Kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijalankan oleh manusia, yang mana berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Basnas dan FEM-IPB pada tahun 2009 menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar 217 triliun rupiah. Namun untuk merealisasikan potensi tersebut tidak terlepas dari tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh amil zakat itu sendiri atau penghimpun zakat tersebut. Beberapa di antaranya adalah berkembangnya isu yang memperlemah eksistensi dari amil zakat, dan yang kedua adalah belum adanya aturan yang terperinci. Baik, untuk yang pertama, berkembangnya isu yang memperlemah eksistensi dari amil zakat adalah beberapa anggapan masyarakat bahwa amil zakat itu tidak objektif dalam menyalurkan zakatnya itu sendiri, dan bahkan mereka terafiliasi dengan salah satu partai politik dan lain sebagainya, sehingga hal ini membawa pengaruh kepada masyarakat mereka untuk menyalurkan zakatnya secara pribadi atau secara langsung dan tidak melalui amil zakat terkait dengan kepercayaan yang dimilikinya, menurunkan minat terhadap mereka untuk menyalurkan zakat di amil zakat. Baik, untuk poin yang kedua, kita ketahui juga bahwa zakat ini memiliki beberapa jenis. Salah satu di antaranya adalah zakat profesi, yang mana zakat profesi ini wajib dikeluarkan oleh manusia sebanyak 2,5% dari pendapatannya. Namun, sampai dewasa ini, baik undang-undang maupun fikih belum ada yang membahas lebih mendalam terkait zakat ini, sehingga zakat profesi ini masih hanya sebatas kesadaran manusia. Maka hal ini membawa pengaruh terkait dengan penggalian potensi zakat itu sendiri di Indonesia, yakni adalah timpangnya potensi dan realisasi zakat di Indonesia. Kita bisa lihat tabel dari realisasi zakat ini. Data ini diperoleh dari statistik Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Kita bisa lihat jumlah yang diperoleh dari tahun ke tahun belum menunjukkan setengah dari potensi yang Indonesia miliki. Walaupun dari tahun 2015, 16 sampai 17 mengalami beberapa peningkatan, namun hal ini belum sampai taraf optimal bagaimana negara dapat mengoptimalkan dana zakat itu sendiri. Baik, tujuan dan teori penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari tingkat religiositas pengelola dan citra amil zakat terhadap animo muzaki dalam berzakat, khususnya pada zakat profesi. Hal ini guna mengoptimalkan rasa percaya muzaki dalam menyalurkan zakat secara tidak langsung atau melalui pengelola zakat. Salah satu solusi untuk merealisasikan potensi zakat di Indonesia, khususnya pada lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta
atau organisasi masyarakat tertentu. Merujuk pada teori penelitian terdahulu, beberapa penelitian terkait topik ini menggunakan teori Ajzen, yang mana teori Ajzen ini menjelaskan perilaku manusia atau faktor sosial yang mempengaruhi sikap seseorang untuk berperilaku. Sehingga pada penelitian ini, religiusitas dan citra yang dibangun oleh pengelola melalui Badan Amil Zakat akan membentuk animo muzaki dalam berzakat. Baik, lanjut ke hipotesis yang diajukan. Di sini saya memiliki dua variabel. Variabel yang pertama adalah tingkat religiusitas dan yang kedua adalah citra, dan apakah kedua hal ini akan mempengaruhi animo muzaki dalam berzakat, khususnya dalam zakat profesi. Sehingga hipotesis satu adalah tingkat religiusitas pengelola amil zakat berpengaruh terhadap animo muzaki dalam berzakat profesi, dan yang hipotesis kedua adalah citra lembaga amil zakat berpengaruh terhadap animo muzaki dalam berzakat profesi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, dan data yang digunakan adalah jawaban-jawaban melalui kuesioner yang diajukan kepada amilin atau pengelola zakat dan juga para muzaki. Sumber data merupakan data primer, jadi saya akan mendatangi langsung lokasi atau objek dari penelitiannya dan dengan teknik pengumpulan data, yakni dengan skala Likert. Yang mana kita ketahui skala Likert merupakan skala yang biasanya dibuat dalam kuesioner terkait dengan jawabannya adalah skala atau angka, baik itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4. Dan sampel dari penelitian ini adalah non-probability, yang maksudnya adalah tidak acak. Mengapa? Karena ini menyangkut dengan salah satu jenis zakat, yakni zakat profesi, sehingga muzaki tidak dipilih melalui acak atau random, karena hanya beberapa dari mereka yang menjadi muzaki dari zakat profesi tersebut, dan juga amilin sebagai pengelola dana amil zakat. Baik, lanjut kepada variabel operasional. Religiusitas merupakan X1 atau variabel independen 1. Dan hal ini merupakan kepercayaan terhadap Tuhan. Menurut Dwiyanti dan kawan-kawan pada tahun 2011, keberagaman atau religiusitas adalah suatu yang amat penting dalam kehidupan manusia. Sikap religiusitas merupakan integrasi yang kompleks antara pengetahuan agama, perasaan, serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang. Apabila didefinisikan sebagai variabel operasional, maka religiusitas merupakan bentuk dari pengabdian amilin terhadap ajaran agama Islam dengan menunaikan kewajiban untuk menyalurkan zakat. Adapun indikator atau kriteria pengukuran dari religiusitas ini, karena religiusitas di masing-masing penelitian dapat memiliki indikator yang berbeda, sehingga saya memiliki indikator pada penelitian ini. Yang pertama adalah dimensi keyakinan, yang mana hal ini merupakan satu kepegangan teguh dan pandangan teologis manusia terhadap suatu hal. Dan yang kedua adalah dimensi praktik. Maksud dari dimensi praktik ini adalah praktik keagamaan yang mereka implementasikan. Jadi kita memiliki dua kelas, yang pertama adalah ritual dan yang kedua adalah ketaatan bagi mereka. Selanjutnya adalah dimensi pengalaman, kemudian pengetahuan agama, dan yang terakhir adalah dimensi pengamalan dan konsekuensi. Selanjutnya adalah variabel independen kedua atau X2, yakni citra,
yang mana apabila merujuk KBBI, citra diartikan sebagai gambaran yang dimiliki oleh orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Citra amil zakat bila mana didefinisikan sebagai variabel operasional merupakan gambaran muzaki mengenai lembaga amil zakat infak dan Sodaqoh Muhammadiyah atau Lazismu, dan hal ini memiliki indikator penelitian yang mencerminkan personality, reputation, value, dan corporate identity. Dan pemilihan objek penelitian di Lazismu ini tidak terlepas dari salah satu prestasi yang didapatnya pada tahun 2018, yakni sebagai amil zakat terbaik dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitasnya. Sehingga apakah hal ini akan mempengaruhi animo atau minat dari muzaki dalam berzakat, khususnya di amil zakat ini. Dan yang terakhir adalah variabel dependent atau Y, yakni animo muzaki. Merujuk pada KBBI, animo adalah hasrat atau keinginan yang kuat untuk berbuat, melakukan, atau mengikuti sesuatu dengan sinonim minat. Penyebab salah satu adalah berasal dari faktor emosional, yakni minat memiliki hubungan yang erat terhadap emosi. Maka muzaki yang berkewajiban membayar zakat atas harta yang dimilikinya telah mencapai hisab. Apakah mereka memiliki animo atau minat untuk membayarkan zakatnya tersebut di amil zakat? Animo muzaki pada penelitian ini merupakan kecenderungan emosi sebagai indikator ketertarikan, keinginan, dan keyakinan muzaki untuk menyalurkan dana zakat profesinya di Lazismu. Adapun alat analisis statistik yang akan saya gunakan yakni adalah SPSS atau Statistical Product and Service Solutions, adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis steering, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Baik, sekian dari rencana proposal yang akan saya buat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.